wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Suryanti, NIM 2261101112, mata kuliah manajemen keuangan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan, membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya. Kedua, penganggaran keuangan, tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Ketiga, pengelola keuangan menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang keempat, pencarian keuangan, mencari dengan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Kelima, penyimpanan keuangan, mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Mengendalikan keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Ketujuh, pemeriksa keuangan, melakukan audit internal atau keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Tujuan analisis, memberikan informasi bagi pihak-pihak dalam mengambil keputusan. Yang pertama, manajemen perusahaan. Yang kedua, investor. Ketiga, pemberi kredit atau bank. Keempat, supplier. Kelima, pemerintah. Keenam, pemilik perusahaan atau anggota. Macam laporan keuangan. Ada 3 macam laporan keuangan yang pokok. 1. Neraca. 2. Laporan rugi laba, perhitungan hasil usaha. Ketiga, laporan aliran kas. Neraca. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi aktiva, aset atau harta, hutang atau kewajiban, dan modal suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu. Misal pada tanggal 31 Desember 30 Juni. Harta sama dengan hutang ditambah modal. Laporan rugi laba. Laporan rugi laba adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaya-biaya selama periode tertentu. Misal 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan. Isi laporan rugi laba, pendapatan, biaya, laba atau rugi. Ini isi neraca, harta, hutang, dan modal. Analisis pembandingan. Untuk mengetahui kemajuan perkembangan keuangan perusahaan, biasanya dilakukan pembandingan rasio-rasio keuangan perusahaan dengan rasio industri, rasio perusahaan lain yang sejenis, rasio perusahaan sendiri masa yang lalu. Analisis tren rasio perusahaan. Rasio-rasio keuangan. 1. Rasio-rasio likuiditas. 2. Rasio-rasio solvabilitas. 3. Rasio-rasio aktivitas. 4. Rasio-rasio profitabilitas. Ada pula yang menambahkan dengan kelima rasio pertumbuhan, keenam rasio perkembangan. Rasio likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan atau koperasi dalam memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhi. Yang A, current ratio, rasio lancar, aktiva lancar atau hutang lancar. B, cash ratio. Rasio solvabilitas. A, total hutang terhadap total aktiva. B, times interest earned. C, fixed charge coverage. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio aktivitas.
A. Perputaran aktiva tetap. B. Perputaran total aktiva. Rasio aktiva mengukur penggunaan aktiva aset perusahaan atau efektivitas pengguna dana. Rasio aktivitas perputaran piutang, rata-rata piutang tertagih, perputaran modal kerja. Rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau profit. A. Profit margin. B. ROI, Return on Investment. C. ROE, Returns on Equity. Neraca PT ABC 31 Desember 2018 bisa dilihat dari slide yang kami tampilkan. Terdapat aktiva dan kolom pasiva. Di kolom aktiva kas atau surat berharga piutang persediaan total aktiva lancar bangunan akun depresi aksi total aktiva tetap. Laporan rugi laba PT ABC 2018. Penjualan bersih, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya pemasaran, biaya ADM dan umum, biaya operasi, laba sebelum bunga atau ditambah pajak, bunga hutang, laba SBLM, pajak sebelum pajak, laba bersih, pembayaran debit. Terdapat rasio ada likuiditas dan aktivitas dan lafar. Sekian dan terima kasih.